Ya, salah satu terobosan dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kabinet Merah Putihnya ini salah satunya adalah mengangkat bagaimana masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dan itulah topik perbincangan kita saat ini di Liputan Metropolis Siang. Kami telah tersambung bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, ada Pak Ferry Fahrizal. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Ferry sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan tentunya kami sangat senang sekali Bapak mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda, salah satu leading sektor yang saat ini disorotin begitu ya. Mengingat bahwa program pemeriksaan kesehatan secara gratis ini telah dimulai Pak ya, dilakukan kemarin. Dan mungkin Bapak bisa menyampaikan seperti apa Pak untuk di awal perbincangan kita mulai dari sana. Bagaimana Pak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Sumsel saat ini? Alhamdulillah kita sudah mulai melaksanakan praktek kesehatan gratis ini sejak tanggal 10 Februari sesuai dengan instruksi secara nasional. Nah, kita memang kemarin sudah memulai dari di 17 kabupaten kota. Dan kita Dinas Kesehatan Provinsi memantau melalui link Zoom ya. Melalui link Zoom, kemudian diawali kita konfirmasi dengan seluruh kepala dinas dan meminta beliau menyampaikan laporan awal. Nah, kemudian yang selanjutnya kita terus memantau sampai siang dan kita melakukan dialog interaktif, termasuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman puskesmas ketika mereka mengalami kendala. Dan kita Baik. juga di link Zoom tersebut itu juga menghadirkan pihak Kementerian Kesehatan, Pusdatin, dan Direktorat P2P. Baik, Pak Ferry, ditahan sampai di sana. Saya ingin kita breakdown satu-satu, Pak Ferry ya. Tadi Anda Ya, mengatakan 10 Februari ini sudah dimulai diberlakukan ya, untuk program ini sudah dimulai serentak di seluruh kabupaten kota di Sumsel, 17 kabupaten kota tanpa terkecuali. Kita ingin mulai dari ya, bagaimana Pak persiapannya dari sebelum tanggal 10 Februari. Kendala yang dihadapi seperti apa sehingga bisa langsung dimulai kemarin. ya. Kita persiapannya itu sebenarnya mulai dari Desember, kemudian Januari kita beli perkuat lagi, kemudian seminggu sebelum pelaksanaan, sebelum tanggal 10, kita juga melakukan simulasi. Jadi kita minta teman-teman kabupaten kota memilih satu puskesmas, dua puskesmas untuk mereka melakukan simulasi. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita mengukur SOP yang ada, kemudian juga bagaimana kesiapan-kesiapan terhadap pelaksanaan TKG ini. Dan Sehingga alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kemudian tanggal 10 itu insya Allah kita running semua. baik, sudah siap semua artinya ya. Namun Ya, masyarakat tentunya ingin tahu juga, Pak Ferry, seperti apa Pak untuk SOP-nya sendiri. Ini kan kita ketahui bahwa katanya hanya yang untuk yang ulang tahun. Apakah memang harus diulang tahunnya atau dikasih jeda waktu sampai 1 bulan yang saya dengar juga seperti itu. Terus apakah untuk ibu hamil dan balita juga memang diberikan juga pemeriksaan kesehatan gratis? Ini diperuntukkan untuk siapa saja Pak sebenarnya? Mungkin bisa ya, baik. dijelaskan. Jadi kebijakan atau program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini memanfaatkan 3 momentum. Momentum pertama adalah momentum ulang tahun. Nah, memang sasaran untuk PKG atau CKG ulang tahun ini diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir, kemudian anak balita 1 sampai 6 tahun, kemudian usia 18 tahun ke atas. Itu momentum pertama. Jadi momentum PKG ulang tahun. Kemudian yang kedua, PKG untuk anak sekolah. Jadi dari umur 7 tahun sampai 17 tahun. Ini khusus untuk PKG anak sekolah yang nanti insya Allah akan digulirkan di bulan Juli. Oh, belum Kemudian saat ada ini. PKG khusus namanya. PKG Oke. khusus ini untuk ibu hamil dan balita. Nah, kapan ibu hamil? Ya tentu sesuai dengan usia kehamilannya, kan usia kehamilan itu nanti akan ada keharusan-keharusan untuk melakukan pemeriksaan. Baik, baik. Tadi Anda mengatakan Juli baru running yang untuk anak sekolah. Artinya yang 10 Februari kemarin itu diperuntukkan untuk siapa, Pak? Untuk yang awal ini. Ya, untuk bayi balita dan usia 18 tahun ke atas. Oke, yang ulang tahun ya artinya ya. Yang ulang tahun. Baik. Betul ya, Pak ya. Artinya dia tidak harus di hari ulang tahunnya, namun dikasih jeda waktu sampai 1 bulan dari ulang tahunnya ya, Pak ya, ditunggu begitu. Ya, jadi
yang diberikan kado ulang tahun berupa cek kesehatan gratis ini adalah mereka yang berulang tahun di Januari, Februari, dan Maret. Oh, 3 Tetapi bulan. kemudian pemeriksaannya tidak harus di tanggal dia ulang tahun. Bisa Baik. nanti diberikan waktu 30 hari berikutnya Oke, oke. setelah ulang Nah, tahun. baik. Nah, artinya kalau memang mereka ingin melakukan pemeriksaan gratis ini, Pak, untuk tempatnya di mana, terus bagaimana cara mereka untuk mendaftarkan diri dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini. Iya. Jadi pertama diharapkan masyarakat itu mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, di HP mereka nanti mereka download di Google Store atau di media lainnya. Setelah di-download, baru mereka mengisi data biodata mereka. Masukin nomor induk kependudukannya, dan seterusnya. Setelah mereka mengisi data, baru nanti akan diminta untuk verifikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekatnya. Baik. Nah, kalau dia anggota BPJS, tentu ini sudah otomatis dia. Nah, bagaimana pertanyaannya bagi mereka yang misalnya tidak bisa mendownload di HP-nya? Maka ada fasilitas namanya WhatsApp. Jadi ada nomor WhatsApp-nya itu bisa nanti lewat WhatsApp. Kalau tidak bisa, mereka bisa datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas, kartu identitas. Yang penting dia itu ulang tahun. Baik, baik. Seperti itu, Pak. Artinya nomor WhatsApp-nya tersebar ya, Pak ya? Ada ya? Bisa diakses dimanapun ya? Atau Bapak, kalau Bapak hafal bisa disebutkan juga di sini, nggak apa-apa, Pak Ferry? Baik, sambil menunggu. Saya tidak hafal juga, oke, nggak apa-apa. Saya cek dulu. Pak Ferry, sambil ngecek, saya ingin tanya juga, Pak. Tadi kan kata Bapak kan, Satu Sehat itu saya ingat itu waktu COVID-19 ya. Kalau nggak salah ada di vaksin, kalau kita vaksin COVID keluar nanti di aplikasi Satu Sehat ya, yang itu. Saya juga masih ada, belum saya hapus aplikasinya. Nah, untuk mengetahui kapan jadwal dia melakukan pemeriksaan, terus untuk berarti dia memilih sendiri, Pak, fasilitas kesehatan di mana yang akan mereka dilakukan pemeriksaan tersebut? Atau ditentukan dari Satu Sehat itu, Pak? Jadi nanti kan kalau dia include dengan aplikasi Peduli Lindungi dulu, ya sebenarnya nanti akan ada dia sinkron dengan keanggotaan BPJS-nya. Karena BPJS itu kan nanti, misalnya saya berada di Kalidoni, nanti di Kalidoni itu kan ada puskesmas Bukit Sangkal dan ada puskesmas Kalidoni. Maka nanti dua puskesmas itu yang menjadi tujuan fasilitasnya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau seandainya posisi sedang di luar kota, Pak, tidak berada di alamat domisili, memang kerja di luar kota sampai bertahun-tahun misalnya, kan nggak mungkin dia harus pulang, atau dia baru pulang 1 tahun kemudian misalnya, atau berapa bulan kemudian, apakah bisa, Pak, di kota lain? Jadi tetap dia bisa, seharusnya bisa, karena dia kan terhubung dengan itu tadi, data BPJS, kalau dia memiliki jaminan. Kalau nggak punya BPJS, Pak? Tidak dapat jaminan, tetap dia bisa melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan setempat. Baik, artinya mau punya BPJS, nggak punya BPJS bisa ya? Iya, bisa. Baik. Nah, kalau untuk pemeriksaannya sendiri, Pak, pemeriksaan kesehatan medical check up seperti apa, Pak, yang akan dilakukan? Apakah full kayak CT scan juga? Apakah hanya medical check up yang standar-standar aja atau seperti apa, Pak? Jadi, CKG ini adalah untuk mendeteksi risiko kesakitan. Nah, makanya nanti ketika masyarakat itu mendownload akan ada notifikasi. Misalnya di H-30, kemudian H-7, kemudian H-1, kan ada notifikasi, termasuk di dalamnya ada kuesioner yang harus diisi oleh semacam pertanyaan-pertanyaan yang diisi sebagai bentuk screening. Baik. Nah, nanti dari situ akan dilanjutkan. Kalau memang hasil screeningnya bagus, normal, pemeriksaannya tidak akan banyak untuk ditindaklanjuti. Tetapi kalau misalnya ada faktor-faktor risiko, maka nanti dokter akan memberikan rekomendasi yang telah disiapkan. Contoh misalnya nanti ketika kolesterolnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, nah itu nanti akan ada nasihat-nasihat dokter untuk
bagaimana selanjutnya? Yang jadi Untuk masalah kan pemeriksaan. begini, Pak Ferry, mohon maaf. Ya, Kan yang jadi masalah kan masyarakat kita ini banyak yang awam juga ya, Pak ya. Dan benar. mungkin jarang ke rumah sakit, jarang meriksa. Padahal sebenarnya dia itu ada penyakit, Pak. Tapi kan kalau Hmm. berdasarkan hasil screening saja, dia juga nggak tahu kalau dirinya tuh punya penyakit sebenarnya. Nah, seperti apa, Pak? Takutnya nanti loss jadi Pak, miss. Jadi ada beberapa masyarakat yang padahal dia tadi sakit, karena screeningnya dianggap aman-aman aja, jadi nggak terperiksa penyakitnya tadi, Pak. Ya justru itu. Nanti di screening itu, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan standar, itulah nanti yang akan mendeteksi, oh ini ternyata ada penyakit. Yang kemudian kalau Oke. ada memang penyakit, itulah nanti akan dirujuk lebih lanjut ke Artinya fasilitas yang memang menjadi fasilitas rujukan. baik, masih bisa tetap terdeteksi begitu ya? Artinya ya, Iya Pak ya? benar. Jadi tidak berhenti di situ saja. Makanya nanti hasil akhir ataupun output dari CKG ini adalah masyarakat itu akan mendapatkan raport Nah, status nah, kesehatannya. nah, kalau Oh, sudah dengan keluar, misal sehat, baik, Pak risiko Ferry, tinggi, risiko sedang, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi baik, istilahnya output dari CKG-nya adalah ya, raport rapor tadi. Nah, kesehatan kalau itu sendiri. rapornya sudah keluar, Pak Ferry, rapornya Hmm. ketahuan penyakitnya berbahaya misalnya, atau dia harus cepat ditangani. Seperti apa, Pak? Langkah selanjutnya, follow up tindak lanjutnya, apakah akan dilakukan langsung perawatan secara gratis dan sebagainya, atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau memang ada sesuatu yang perlu dirujuk ditindaklanjuti, makanya kenapa nanti poinnya ada dia harus mengaktifkan BPJS-nya Oke, kalau yang belum akan supaya dibikinkan nanti BPJS. tidak menjadi kendala terutama di dalam hal pembiayaan. Baik, Kalaupun tidak memiliki BPJS. jaminan, nah tentu nanti kalau di Sumsel kan ada namanya Sumsel Berkat ya, program Pak Ya, Gubernur Sumsel Berkat berobat dengan KTP yang oke. selama ini tahun 2024 itu sudah berjalan. Masih bisa tercover Kita begitu ya? provinsi, ya kita provinsi membantu mengaktifasi keanggotaan BPJS-nya yang selama ini tidak aktif. Baik, Dengan baik. catatan bahwa yang bersangkutan memang butuh perawatan, Ya, ya, masih bisa butuh tercover dirawat di rumah artinya. sakit. Baik, Pak Ferry. Ya, Kalau pada saat pemeriksaan gratis ini, Pak, selain lakukan pemeriksaan, apakah ada vitamin yang diberikan, ada obat-obatan juga yang diberikan, atau seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran terkait dengan pemeriksaan ini kepada masyarakat, mungkin yang ingin melakukan, jadi mereka punya gambaran akan dilakukan seperti apa dan apa saja yang mereka akan dapatkan nanti. ya. Setahu kami ya untuk misalnya dia diberikan obat, diberikan vitamin, ini mungkin nanti tindak lanjutnya dari bagaimana advis dokter. Tetapi secara umum kebijakannya adalah bagaimana untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi intinya adalah tujuan dari CKG ini kan untuk memetakan faktor risiko masyarakat. Yang dia Oke. tidak sakit, bagaimana supaya tetap tidak sakit, sehat atau tidak sehat. Arti kata kuncinya adalah merubah paradigma kita tentang kesehatan. Yang dulu barangkali orang itu mau berobat karena dia sakit. Ya, mencegah Tetapi sekarang lebih harus baik. kita rubah orang Ya, sehat, preventif. bagaimana dia menjaga kesehatan dengan Ya, cek kesehatan itu. ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu ya, Ya, Pak Ferry. benar. Nah, Pak Ferry, Hmm. pada saat pelaksanaan sudah berapa hari ini, Pak, apa Pak kendala yang dihadapin, Pak, oleh tim Bapak bersama dengan mungkin Kementerian Kesehatan, mungkin tidak hanya di Sumsel ya, mungkin di daerah-daerah lain Bapak juga mendapatkan gambaran, ya kira-kira apa saja mungkin Bapak mendengar apa yang dihadapi, kendala yang dihadapi ini, jadi pelajaran mungkin pengalaman untuk yang lain. Ya, jadi pertama yang harus kita kuatkan itu adalah terkait dengan sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menjadi antusias untuk memeriksakan dirinya. Dan itu nanti indikatornya adalah semakin meningkatnya cakupan masyarakat yang mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Contoh misalnya dari kemarin tanggal 10 Februari itu ada 757 masyarakat yang hadir dari 1.759 yang mendaftar. Baik. Ini saya ambil dari aplikasi Asik. Dan hari ini, alhamdulillah sudah meningkat. Jadi yang sudah mendaftar itu, yang sudah hadir itu adalah 1.239 dari 2.495 orang. Itu Nah, Sumsel ya, Pak? ya yang Sumsel. Baik, baik. Ini memang masih belum begitu bagus, baru artinya baru cakupan 50% dari yang daftar.
Nah, pertanyaannya, apakah semua yang ulang tahun di Januari Februari itu sudah mendaftar? Nah, itu yang perlu kita konfirmasi nanti, dan kita membutuhkan kerjasama dengan Dukcapil. Artinya saya Baik. bilang kemarin, Bapak Ibu di Dinas Kesehatan agar bekerja sama dengan Dukcapil agar memiliki data sasaran siapa Baik. saja yang berulang tahun Pak di Ferry. Januari, Februari, dan Maret. Sehingga nanti ketahuan, oh baru sekian orang Oke, mendaftar. Kan kalau tidak punya pembanding kan kita susah mengatur Betul, betul. persentasenya Pak berapa. Ferry, ini kan kendala, artinya belum sejauh ini nggak ada kendala lah, artinya bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya, masih aman lancar ya. Secara teknis Oke. masih bisa Baik. diatasi. Fasilitas kesehatannya Pak, apakah memang hanya diperuntukkan di puskesmas saja pemeriksaan gratis ini? Apakah ada beberapa rumah sakit juga disediakan untuk bisa menampung jika tidak tercover di puskesmas? Lalu dalam satu harinya apakah ada batasan berapa maksimal untuk bisa dilakukan pemeriksaan gratis pada masyarakat, Pak Ferry? Ya, jadi untuk fasilitas kesehatan untuk sementara ini memang kita fokuskan pada puskesmas-puskesmas dahulu. Tapi kemudian ketika antusiasme masyarakat sudah meningkat dan tidak menutup kemungkinan untuk kita perkenankan klinik-klinik. Kalau untuk rumah sakit, terutama tentu kita peruntukan untuk rujukan sebenarnya nanti. Jadi kita fokuskan ke puskesmas-puskesmas untuk sementara ini. Baik, hanya puskesmas ya untuk sementara ya. Untuk satu harinya maksimal berapa Pak bisa menangani atau menerima? Kemarin hasil Zoom kemarin itu maksimal 30 orang Pak 30. kita layani. Baik. Ya. Nah, maksimal 30 orang dilayani untuk pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, untuk masyarakat yang lain Pak yang tidak gratis begitu, yang memang sakit dan lain sebagainya, memang mereka akan puskesmas, apakah tetap bisa terlayani dengan adanya program ini di puskesmas, ataukah memang untuk sementara puskesmas tidak melayani dulu untuk yang lain, hanya untuk pemeriksaan gratis saja, Pak Ferry? Oh, tidak seperti itu. Jadi tetap fungsi puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan ketika memang mereka memiliki keluhan-keluhan penyakit. Itu wajib harus dilayani. Cuman nanti akan dibagi gitu, bahwa hari ini, besok, dan seterusnya ada program yang memang juga harus dilayani, yaitu cek kesehatan gratis. Artinya masih bisa tercover ya untuk puskesmas-puskesmas ya, Pak ya? Masih bisa, Pak. Ya, jadi tidak ada cerita nanti petugas puskesmasnya menolak pasien misalnya karena sibuk melayani pemeriksaan gratis. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, selanjutnya Pak Ferry, ini kan kita tahu juga Pak, pemeriksaan ini kan kadang-kadang ada berbagai macam ya Pak ya. Nah, tadi belum terjawab pertanyaan saya. Artinya semua ya Pak ya. Kalau walaupun untuk pemeriksaan awal artinya semua akan diperiksa. Kalau dia ada masalah gangguan THT misalnya, dia punya keluhan, tetap akan diboleh diperiksa gratis, Pak. Jadi kalau untuk misalnya untuk usia 18 tahun ke atas sampai lansia, nanti di samping pemeriksaan standar misalnya cek kolesterol dan sebagainya, juga ini satu hal yang memang harus disosialisasikan. Kalau untuk ngambil gula darah, jadi mereka itu masyarakat yang umurnya dia ada nanti diminta berpuasa dulu 4-8 jam untuk ngambil gula darah puasa. Nah, baru nanti dia ada periksa mata, ada periksa telinganya, ada periksa jantungnya, bahkan ada pemeriksaan tuberkulosisnya. Baik, menyeluruh ya. Seperti itu, Pak. Ada item-itemnya ya, nanti kita bisa melihat. Benar. Nah, kalau tadi Bapak sudah nyinggung soal puasa, artinya nanti di bulan Ramadan tetap program ini akan tetap berjalan, dilayani, Pak? Atau akan seperti apa? Dan mengingat juga satu lagi pertanyaan saya, Pak, kan puskesmas tidak buka setiap hari ya? Atau buka setiap hari, Pak? Atau seperti apa nanti? Kan ulang tahun itu ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Kemudian di samping itu kan mereka sudah punya penjadwalan tersendiri. Contoh misalnya nanti bisa di dalam aplikasi itu mereka menunda. Oh, saya akan merubah jadwal pemeriksaan saya. Nah, di aplikasi itu bisa ada fasilitas merubah kehadirannya. Baik. Di aplikasi jadi, pengaturan itu ya? Jadwal. Ya. Nah, kalau untuk bulan puasa, kami belum mendapat arahan. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kalau ingin melakukan pemeriksaan, tentu tidak akan mengganggu puasa yang bersangkutan. Baik. Tetap aja, tetapi kita belum ada kebijakan bagaimana nanti teknisnya di bulan Ramadan. Baik.
Pak Ferry Farizal, tentunya kita ingin berbincang lebih lama, namun sayang durasi kita dibatasin. Saya ingin terakhir, saya minta Bapak menyampaikan ya, kira-kira apa ini harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam ingin mengikuti pemeriksaan secara gratisnya seperti apa. Dan sebagai wakil dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ferry Farizal bisa mewakili untuk memberikan support ini, dukungan kepada pemerintah pusat ini akan program ini. Nah, harusnya seperti apa? Silakan, Pak Ferry. Ya, pertama, kita selaku masyarakat Indonesia sangat bersyukur sekali ketika pemerintah mencanangkan program hasil terbaik cepatnya berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Yang sebenarnya pemeriksaan kesehatan gratis ini bagi masyarakat yang memahami tentang mencegah lebih baik daripada mengobati, atau istilahnya berparadigma sehat, pasti mereka akan menyambut baik, antusias dengan program ini. Karena begitulah sesungguhnya pemikiran bahwa masyarakat itu sudah semakin baik, terutama mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk itu, salah satu jalannya adalah dengan cek kesehatan secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan masyarakat itu semakin memahami, memang kita memerlukan edukasi kepada masyarakat itu secara masif. Dan edukasi kepada masyarakat secara masif itu tidak akan bisa tuntas hanya kita dari sektor kesehatan. Maka kita harus melibatkan semua lintas sektor untuk bahu-membahu agar masyarakat semakin paham. Dan yang ketiga, tentu dari kami sendiri terus harus berupaya untuk memastikan bahwa standar pelayanan itu bisa dipenuhi dengan memastikan ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan SDM, dan juga ketersediaan lain-lain ya faktor pendukungnya, sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap terakhir cakupan masyarakat yang akan memanfaatkan cek kesehatan gratis ini semakin meningkat. Itu harapan kami. Baik, artinya pendeteksian atau bisa diketahui secara dini penyakit tersebut bisa dilakukan penanganan dengan cepat begitu Pak. Benar. Cegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Pak Ferry Farizal, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.